Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karti Ernalis kelas 323A DKP Angkatan 11 Kota Madiun. Ini adalah video diseminasi saya pada aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga video ini menginspirasi dan menambah wawasan kita semua. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Yang kami hormati Ibu Kepala TK Amin, yaitu Ibu Dr. Andra Sri Utami. Yang kami hormati Ibu Guru TK Kecamatan Taman Kota Madiun. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia nikmat kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama, di mana kita akan mendukung teman kita yaitu Ibu Ratih Yulia Ernalis SPD dalam rangka akan mempresentasikan aksi nyatanya sebagai calon guru penggerak Kota Madiun. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan kelancaran untuk kita semuanya, sehingga acara bisa berjalan dengan baik dan lancar. Tak lupa selawat serta salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Ibu guru dan kepala TK yang berbahagia, marilah pada siang hari ini acara kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah, yaitu kita yang beragama Islam dan yang beragama non-Muslim. Monggo silakan membaca doa sesuai dengan agama yang dianut. Monggo Ibu kita berdoa bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, mudah-mudahan dengan doa ini semua acara berjalan dengan baik dan lancar. Baiklah, untuk selanjutnya, sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Ibu Puji Astini. Saya adalah guru TK Amin yang mengajar di kelompok B. Dan pada saat ini saya memandu acara untuk kegiatannya Ibu Ratih. Baiklah, selanjutnya yaitu sambutan atas patah dan patah kata pengantar dari kegiatannya Ibu Ratih, yaitu oleh Ibu Dr. Andra Sri Utami. Kepada Ibu Sri Utami disilakan. Terima kasih Bu Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah beserta Ibu Guru yang pada saat ini diundang oleh Ibu Ratih untuk menyimak nanti. Bu Ratih akan memaparkan aksi nyatanya dalam rangka sebagai CGP, calon guru penggerak, dan saat ini sudah mulai menjadi PGP, pendidikan penggerak. Semoga ibu-ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kebahagiaan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita akan mendapatkan syafaat di hari ini. Amin amin. Ibu yang saya banggakan, saya ucapkan terima kasih panjenengan sudah meluangkan waktunya untuk rawuh di sini menghadiri acara diseminasi aksi nyata Ibu Ratih dalam rangka PGP Angkatan yang ke-11. Dan kami
Mohon doanya semoga Ibu Ratih dalam menjalankan PGP nanti sampai akhir mulai bulan Juni sampai Desember mudah-mudahan lancar dan mendapatkan hasil yang terbaik. Di sini sudah tahu kepala sekolah dan guru hebat. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi penyemangat Bu Ratih untuk menjalankan tugasnya sebagai PGP. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak pada Ibu Guru dan kepala sekolah pada saat ini, dan saya tidak banyak-banyak bersambutan karena waktunya terbatas. Kemarin berarti sudah mati-mati dulu sambutannya sekali mawar soalnya terbatas jam 11 sampai jam 12. Kiranya cukup sekian, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas rawuh kunjungan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sri atas data-datanya untuk menikmati kegiatan berarti ini. Baiklah teman-teman, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan desiminasi aksi nyata dengan judul budaya positif oleh Ibu Ratih Yulia Ernalis. Kepada Ibu Ratih kami persilakan. Cek. Terima kasih Bu Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dan bahagia untuk kita semua. Terima kasih pada siang hari ini kepada Bu Sri dan semua tamu undangan saya yang telah menyediakan waktunya untuk datang pada kegiatan hari ini. Oke, saya mengasihkan hal banget karena teman-teman antusias dan bisa tepat waktu. Terima kasih teman-teman. Oke, untuk acara selanjutnya ini adalah desiminasi kegiatan aksi saya pada modul 1.4 tentang budaya positif. Saya yakin dan percaya teman-teman semua pasti sudah menerapkan budaya positif di sekolahan masing-masing. Tapi nanti mungkin ada tambahan informasi lagi dari saya untuk bisa diadaptasi di sekolah masing-masing. Sebelum kita mulai acara terlebih dahulu, saya ingin mengetahui perasaan penjenengan dulu. Karena kan katanya kalau kita datang nggak bahagia, nanti kita nggak sampai ke hati. Kalau kita sudah bahagia, sampai ke hati, cepat nyampainya dan cepat pulangnya. Kita bermain speaking dulu, jadi nanti caranya seperti ini. Nanti saya akan mengucapkan perasaan saya hari ini dan mengapa. Terus saya menunjuk satu teman saya, nanti berputar satu-satu gitu. Bisa ya Ibu-Ibu? Oke, saya mulai. Perasaan saya hari ini adalah sangat senang luar biasa karena teman-teman mau dan bersedia hadir dalam acara saya. Selanjutnya Bu Puji. Perasaan saya. Ya. Alhamdulillah, saya sangat senang sekali dan saya mungkin nanti ini bisa menginspirasi ke saya ya, karena saya saat ini dan minta doanya teman-teman, alhamdulillah terpanggil sebagai piloting. Nah, jadi dengan berarti nanti presentasi itu saya sangat senang sekali dan mudah-mudahan nanti bisa menjadikan tambahan ilmu buat saya. Gitu. Terima kasih. Lanjut, mungkin nunjuk satu temannya, boleh diacak. Boleh diacak. Yang melamar boleh ditunjuk. Aku melamar ya Bu. Baik, saya sangat senang sekali berada di sini karena luar biasa untuk Bu Ratih yang masih muda tapi luar biasa karyanya, Masya Allah. Saya pengen, kenapa kemarin diundang? Ya Dek, aku mau pengen belajar dengan calon guru penggerak dan kedepannya menjadi pendidikan di rumah gitu ya. Yang ini kalau iya. Selanjutnya terima kasih atas undangannya Bu Ratih, luar biasa, sangat support, sangat wow gitu ya. Saya diundang ke sini.
Tika mana Mbak Tika? Baiklah. Selamat siang teman-teman. Sepertinya bahagia semua gitu. Alhamdulillah ya Allah. Bagaimanapun kita harus tetap bahagia. Terima kasih Bu Rati. Saya kemarin diberi undangan sama Bu Rati juga saya malah senang sekali. Tidak merepotkan. Justru saya senang sekali. Iya, karena semangat jenengan itu menginspirasi saya. Karena saya nggak pernah, saya belum pernah bikin aksi nyata. Betul. Saya tidak bisa. Sama. Saya pengen bisa berarti. Nah, jadi terima kasih undangannya, semangatnya berarti harus tetap menginspirasi teman-teman semuanya. Terima kasih, saya sangat senang. Monggo dilanjut. Bu Ijazah. Oh iya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya dari cucu. Saya senang kenapa? Karena saya dimakan, saya minum. Perasaan saya ya. Perasaan saya memang seperti itu. Kalau kita beda jalur sebetulnya. Beda jalur. Kalau berarti sebagai CKP, kalau saya datang ke sini sebagai pengamat, karena jalur kita berbeda. Jalur saya di perguruan tinggi itu sudah beda sekali. Makanya saya datang ke sini juga benar-benar ingin tahu ya apa sih CGP itu, karena kan selama ini saya juga setengah hati karena saya kedua. Dan memang di perguruan tinggi sangat beda dengan di TK apalagi ada CGP. Jadi perasaan saya hari ini ya senang itu tadi dapat semuanya, dapat makan dan lain sebagainya, kumpul teman-teman bercanda dan lain sebagainya. Tapi yang penting Bu Rati tetap semangat, tetap melanjutkan kegiatan guru penggerak ini, semoga sukses ke depan. Amin. Terima kasih. Semoga sukses semua teman-teman yang datang ke sini. Terima kasih teman-teman semua. Perasaan saya sangat senang sekali. Bukan sepuluh ya? Iya. Kita akan jelas bahwa perasaan saya sangat senang. Terima kasih undangannya. Semoga inspirasi dan memberikan kebaikan untuk kita semua. Amin. Dan yang penting tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Rati yang sudah mengundang kami semua untuk berbagi praktek-prakteknya. Mudah-mudahan informasi yang menjadi masih bisa bermanfaat buat teman-teman. Hari ini perasaan saya senang sekali untuk aksi nyata yang menjenjangan paparkan nanti, semoga nanti bisa menjadi semangat juga buat teman-teman yang lainnya. Tidak hanya mengerjakan PR saja sampai selesai, tetapi aksinya yang kadang mereka bukan maksudnya bukan berurusan bukan ya, karena kalau segala sampah itu yang mereka miliki yang selalu berbenturan dengan kegiatan lain, jadi Kabupatennya selanjutnya Bu Bianti, monggo. Berarti terima kasih. Ya, perasaan saya hari ini saat ini saya senang sekali. Karena yang pertama sudah diundang Bu Rati, terima kasih Bu Rati. Jujur baru kali ini diundang ke acara seperti ini, belum pernah, makanya saya semangat Bu. Tadi mau berangkat ke telepon pengawas, saya sudah WA Bu Rati, saya agak tambah sama belajar cepat-cepat keluar dari pengawas, saya langsung ke situ. Terima kasih. Dengan harapan karena saya juga ternyata sudah mengerjakan Bu, tapi baru satu yang lolos. Mudah-mudahan nanti setelah dapat ilmu dari Bu Rati, kami bisa menyelesaikan aksi nyata sampai lolos. Terima kasih.
Perasaan saya senang karena sudah diberikan berarti untuk pemaparan diseminasi aksi nyata. Semoga tetap sukses. Terima kasih. Baiklah teman-teman, biar tidak terjadi diskriminasi, aksi nyata yang ingin saya paparkan ini adalah dari guru penggerak yang berjudul budaya positif. Oke, baiklah saya mulai ya. Dalam budaya positif itu ada 6 yang mempengaruhi teman-teman. Jadi yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi hukuman dan penghargaan, keyakinan kelak, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Di sini ada 3 topik yang membuat saya benar-benar tersentil selama menjadi guru, yaitu adalah kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi. Dalam 3 pembelajaran ini merasa saya itu benar-benar terkritik, oh iya yang membuat saya benar-benar berefleksi. Nah nanti semoga dengan pemaparan ini pun teman-teman juga ada motivasi untuk ke depan lebih bagus. Kalau kita bicara dengan disiplin, mendengar kata disiplin, mesti yang terbayang di otak kita adalah tata tertib, peraturan, kepatuhan. Yang berakhirnya apa? Ada hukuman. Hukuman membuat rasa ketidaknyamanan. Padahal yang kita mau sebenarnya tidak seperti itu. Disiplin itu apa? Bisa muncul dari dirinya sendiri. Jadi kalau disiplin hanya karena tata tertib, peraturan atau kepatuhan, berarti itu namanya belum disiplin, hanya sebatas mengerjakan tugas. Nah, menurut Ki Dewantara menyatakan yaitu bahwa kata disiplin itu adalah sesuatu yang kuat, yang bersifat disiplin atau muncul dari dalam diri kita sendiri. Nah, pemikiran Ki Dewantara itu sejalan dengan Diana Gosen yang menyatakan bahwa kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu yang artinya belajar yang berakhir pada murid. Diana Gosen merupakan tokoh pendidikan dari luar negeri. Yang ingin dibangun dari disiplin adalah motivasi intrinsik yang muncul sehingga menggali potensi menuju ke tujuan. Seseorang yang memiliki disiplin berarti mereka telah bertanggung jawab terhadap apa yang akan dilakukannya. Sehingga disiplin sebagai kontrol diri yang bertujuan pada nilai-nilai kebajikan. Sekarang kita mengacu pada pemikiran Ki Dewantara tadi bahwa muncul rasa disiplin itu bukan karena tadi peraturan, hukuman, tapi memang benar-benar dari dalam kita sendiri. Diri kita sendiri yang mengontrol diri kita sendiri. Jadi tidak ada orang lain yang bisa mengontrol orang lain. Saya perumpamakan dengan kita menggenggam. Coba semuanya itu menggenggam. Nah, bayangkan di genggaman teman-teman ini ada uang 100.000. Dibayangkan ada uang 100.000. Nah, teman di samping kanan kiri ibu ini ingin meminta. Nah, apa yang ibu lakukan? Nah, apakah tetap menggenggam atau membuka? Nah, kontrol dirinya pada siapa? Pada penjeninan piyamba. Meskipun temannya menggelitik, buka satu persatu dengan segala usahanya, tapi tetap kontrol tangan berada di kita. Nah, mau apa? Mau buka ya mau silakan dengan alasan apa? Nah, itulah yang perlu ditanamkan bahwa disiplin itu merupakan kontrol diri bagi kita. Jadi tidak ada paksaan. Sampai sini bisa dimengerti ya? Oke. Nah, tadi saya menyebutkan menuju ke nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu apa? Sebenarnya banyak nilai-nilai universal. Di sini saya mengambil 3 contoh, yaitu tentang profil belajar Pancasila yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Selain itu ada juga nilai-nilai kebajikan dari IPBO, Imami Yes Program, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selain itu, nilai-nilai universal yang lain adalah 9 bintang karakter.
Dulu pernah ya kita membuat FPPH dan 9 karakter. Nah, ini juga salah satu nilai-nilai universal yang menjadi tujuan kita untuk disiplin. Sehingga dari tujuan mulia itu menerapkan disiplin adalah agar terbentuknya karakter berdisiplin, sopan santun, peduli, bertanggung jawab, menerapkan pembelajaran sepanjang hayat. Nah, untuk mencapai yang atas ini, apa? Kita harus menciptakan suasana lingkungan positif dari semua warganya. Jadi kalau kita menginginkan murid menjadi disiplin, kita sebagai pendidik juga harus memulainya dalam diri kita sendiri. Sekarang bagaimana kita bisa mengajarkan murid kalau kita tidak paham? Nah, jadi kita harus menerapkan disiplin itu pada diri kita sendiri agar nanti bisa sampai ke murid. Untuk disiplin, apakah ada pertanyaan? Oke, saya lanjut ya. Sekarang adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Setiap perilaku manusia itu pasti ada sesuatu yang melatar belakangnya, yaitu merupakan 3 motivasi perilaku manusia. Jadi kenapa orang itu berbuat seperti itu? Mesti ada 3 motivasi di antaranya. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalkan untuk menghindari hukuman, saya berangkat pagi dengan harapan apa? Supaya nanti tidak mendapat hukuman dari istri. Nah, itu bukan motivasi yang muncul dari diri saya ya. Nah, saya berangkat pagi karena nanti ingin mendapatkan hadiah dari Bu Yarni. Nah, itu juga tidak muncul dari diri kita sendiri. Tapi saya melakukan itu. Nah, itu adalah motivasi. Wajar saja kalau manusia itu mesti berbeda-beda dengan 3 motivasi seperti ini. Sekarang kita akan mengenal hukuman, konsekuensi, dan institusi. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan kepada murid yang menerima. Biasanya hukuman itu bersifat berupa fisik atau psikis yang menyakitkan. Jadi lebih nggak enak yang menerima kalau hukuman. Berbeda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sudah terencana, sudah disepakati, biasanya diberikan ketika melanggar kesepakatan. Kalau konsekuensi masih serata. Nah, nanti yang ingin saya kenalkan adalah cara kita untuk berestitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi murid agar dapat memperbaiki kesalahan. Restitusi itu mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka, membantu ingin menjadikan mereka seperti apa, dan memperlakukan orang itu bagaimana. Caranya bagaimana? Caranya nanti dengan berdialog. Nanti ada sendiri di materinya. Si materi yang terakhir nanti saya akan bahas tentang restitusi ini. Jadi kalau ketiganya ini, kalau ibu-ibu semuanya lebih memilih yang mana? Nah, kalau hukuman tadi bersifatnya enggak nyaman, enggak enak, konsekuensi masih rata, tapi tidak mendorong motivasi ke anak. Kalau restitusi yang lebih baik karena dia mendorong disiplin kepada anak. Penghargaan. Sekarang kita akan mengenal penghargaan. Penghargaan merupakan salah satu cara kita untuk mengontrol orang lain. Ini adalah bisa beraktif jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya apa? Akan efektif bila kita menginginkan seorang itu melakukan. Jika kita memberi lagi dan lagi, maka motivasi seseorang itu menjadi hilang. Contohnya seperti ini. Anak sesudah makan bungkus jajan, nggak mau membuang, nanti kayak diginikan sama gurunya. Nanti coba buangin, nanti dapat bintang. Oke, sesaat dapat bintang, mau langsung membuang. Tapi belum tentu besoknya mau. Nah, terus kalau kita setiap hari membuang sampah dapat bintang, lama-lama juga apa? Bosan. Nah, tidak ada motivasinya. Kalau kemarin masih suka, aku membuang sampah, nanti dapat bintang. Tapi lama-lama juga bosan. Nah, itu efek penghargaan dalam jangka
pendek. Kalau jangka panjangnya, orang akan kecewa bila tidak mendapatkan sesuatu keinginan, merusak hubungan, dan mematikan kreativitas. Maksudnya di sini seperti ini. Kita sudah bekerja dengan baik, sudah melakukan ini, tapi ketika kepala kita, guru kita itu tidak memberikan apresiasi, wah bagus ini, nanti kecewa. Nah, kecewa pada maksudnya juga sama-sama gitu, tapi kita terlalu berharap, jadi mungkin akan menimbulkan kekecewaannya. Kalau yang merusak hubungan itu misalnya, saya hanya memuji si A, nah si B dengar, dia juga bisa menurunkan mentalnya. Nah, yang ketiga adalah mematikan kreativitasnya, jadi tidak semangat. Jadi kita harus benar-benar bisa memilah-milah, boleh memberikan lewat, tapi nanti dipilah-pilah. Selanjutnya tadi restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka akan memiliki karakter yang kuat. Dengan restitusi, anak akan belajar dari kesalahannya. Dalam restitusi ini ada 3 yang dilakukan, yaitu yang pertama di bawah ini adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ini adalah cara kita untuk memperbaiki kesalahan anak dan cara kita untuk menerapkan disiplin pada anak. Nanti yang restitusi ada bab sendiri yang akan saya bahas setelah ini. Dari hukuman konsekuensi tadi ada yang ditanyakan? Sudah jelas nggak? Nanti saya lanjut tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu mulai muncul, mungkin kita baru mendengar baru-baru ini. Kalau dulu kita biasanya menggunakan keyakinan kelas atau peraturan kelas. Nah, benar apa benar ibu-ibu? Nah, biasanya peraturan kelas, tapi mulai sekarang kita membiasakan tentang keyakinan kelas. Ada bedanya Bu, jelas ada. Kalau peraturan kan sifatnya dari atas ke bawah, kalau keyakinan itu sama-sama. Keyakinan kelas adalah sebuah nilai-nilai kebajikan yang disepakati secara bersama, meskipun tidak tertulis ataupun tertulis. Contohnya tidak tertulis itu kayak kita membuang sampah, itu kan kesepakatan yang dibuat kita sama anak-anak, tapi biasanya juga tidak tertulis, sehingga muncul untuk keinginan melakukan dari dalam sendiri tanpa paksaan. Pembentukan keyakinan kelas ini sifatnya lebih abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan itu rinci dan konkret dalam bentuk pernyataan positif atau kalimat positif. Jumlahnya juga tidak terlalu banyak, sehingga nanti anak akan mudah untuk memahami dan mengingatnya. Diterapkan di lingkungan tersebut. Semua berkontribusi dalam curah pendapat dan meninjau kembali dari waktu ke waktu. Kenapa tadi saya sebutkan diterapkan di lingkungan tersebut? Karena tiap kelas belum tentu mempunyai keyakinan yang sama. Tahapan menciptakan keyakinan kelas, yaitu memilih dan menetapkan nilai yang akan diambil, mendiskusikan secara bersama, membuat hasil dari poster dari keyakinan tersebut. Kalau mungkin di jenjang SD, SMP itu lebih enak ya dengan memberikan post-it. Nah, kalau di jenjang TK, saya sudah 2 tahun ini mencoba. Ini mulai saya 5, tapi yang masih 3, jadi yang 2 absen. Nah, dengan cara apa? Dengan cara menggunakan kalimat pemantik. Kalau saya menggunakan kalimat pemantik, contohnya seperti ini. Kalian ingin kelas yang seperti apa? Jadi kan mereka menyebutkan bersih Bu, nyaman. Nah, kalau bersih apa yang bisa kita lakukan? Nah, di sini memang sengaja ada mainan saya bayangkan, ada alat tulis. Terus mereka muncul, ide-idenya itu muncul. Terus kemudian saya tulis, kemudian saya printkan di sini. Nah, kalau yang sekarang model terbaru kayak ini kan lama aja. Keyakinan kelas terbaru biasanya dikasih stempel atau 5 jari. Kan anak-anak masih belum bisa nulis nama. Bisa dilakukan seperti itu. Jadi dengan menggunakan alat peraga dan alat pemantik, kalimat pemantik supaya anak ini tuh bisa menginginkan kelas seperti apa tuh yang diinginkan, nilai-nilai apa tuh yang mau.
Ini adalah contoh. Nanti kalau ada waktunya aja kita tayangkan. Ketika ini tahun kedua berikutnya barusan. Ini di awal tahun masuk saya membuat kesepakatan kelas. Nanti dulu ya Ibu. Dari keyakinan kelas mungkin ada yang ditanyakan ketika pengen membentuk keyakinan kelas di tempatnya masing-masing. Wida? Sama keyakinan kelas, kesepakatan kelas hampir sama. Yang berbeda itu peraturan. Keyakinan itu nilai yang diinginkan semuanya. Sudah nggak? Oke, sekarang kita akan mengenal kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Nah, seluruh tindakan manusia itu pasti mempunyai tujuan. Dan untuk memenuhi tujuan, pasti kita akan melakukan usaha. Dan kita sudah mendapatkan. Dan ketika kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, berarti kita sudah memenuhi satu kebutuhan dasar. Jelas ya Ibu ya? Pasti namanya orang hidup pasti mempunyai tujuan. Nah, untuk tujuan itu mesti kita akan berusaha. Apa saja? Ada 5 kebutuhan manusia itu dalam garis besarnya ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, kebutuhan penguasaan. Jadi semua global apa yang kita inginkan itu sebenarnya terangkum dalam 5 ini. Sekarang kita akan mengenal kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup dibagi menjadi 3, berupa fisiologis, biologis, dan psikologis. Kalau fisiologis, kesehatan, rumah, makanan. Kalau kita dulu mengenal kebutuhan pokok, ya. Kalau biologis berarti kebutuhan untuk reproduksi, kebutuhan untuk bertahan hidup. Psikologis adalah perasaan aman, nyaman, damai, bahagia. Nah, itu juga merupakan kebutuhan. Selanjutnya, kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, yaitu kebutuhan untuk diterima, disayangi di lingkungan sosial atau menjadi bagian dari kelompok. Kebutuhan ini meliputi keinginan kita untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti keluarga, seperti teman. Anak yang memiliki kebutuhan ini biasanya mudah diterima di lingkungannya, akrab dengan siapa saja. Biasanya apa? Supel, senang bergaul. Nah, kita secara tidak langsung juga memiliki kebutuhan ini. Contohnya kalau kita di sekolahan. Nah, kalau kita nggak disayang teman, itu kan rasanya mau berangkat sudah males mau. Tapi kalau kita sudah sayang teman, ada rasa tersendiri deh di sekolah itu jadi semangat gitu loh. Nah, itu adalah merupakan contoh kebutuhan kasih sayang. Kebutuhan yang ketiga adalah penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Pada kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan untuk didengar dan memiliki harga diri. Anak yang memiliki kebutuhan ini biasanya ingin menjadi pemimpin, suka mengamati, mencoba hal baru, merasa kecewa bila melakukan kesalahan, rapi dan ingin mendapatkan hasil terbaik. Coba dengan rasakan di sekolahannya Ibu ada nggak murid-murid yang ada yang seperti ini memiliki kebutuhan penguasaan? Ada nggak? Biasanya merasa sok jagoan di antara teman-temannya. Nah, biasanya ada. Sekarang kebutuhan yang keempat adalah tentang kebebasan, itu kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan ini akan kemandiriannya, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak yang memiliki kebutuhan ini biasanya banyak geraknya, suka mencoba hal baru, dan tidak terpengaruh orang lain. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan untuk merasa senang, yaitu mencari kesenangan, bermain, dan berketawa. Anak dengan kebutuhan seperti ini adalah menikmati apa yang dilakukannya. Anak ini menyukai permainan, suka berbual, lucu, dan mengemaskan. Biasanya dimulai dengan sifat jahil ke temannya, suka menggoda, sil.
Nah, kita akan belajar studi kasus supaya ibu semuanya tidak kantuk. Kita akan belajar studi kasus. Nah, saya bacakan ya. Denny seorang murid TK. Hampir tiap hari dia selalu meminta bekal temannya. Kira-kira kebutuhan dasar Denny yang tidak dicapai apa? Apabila Denny menjawab, saya lapar, belum makan sejak pagi dan tidak dibawakan bekal-bekal, dan tidak dibawakan bekal apa-apa di tas saya. Kira-kira Denny itu ingin mencukupi kebutuhan apa? Apa? Bertahannya dong. Betul sekali. Denny meminta itu untuk kebutuhan bertahan hidup. Mustika, terima kasih. Terus selanjutnya, apabila Denny mengucapkan, saya memang sengaja Bu, saya suka dan senang teman-teman itu jadi memperhatikan saya. Kira-kira kebutuhan yang dicapai Denny apa? Apa? Penguasaan apa penguasaan? Kita penguasaan. Dia ingin kasih sayang dan rasa diterima. Dia kenapa suka menggoda temannya karena ingin diperhatikan. Karena dia ingin kasih sayang dan rasa diterima. Terus dia menjawab, Bu, karena saya tuh jagoan. Teman-teman langsung itu memberikan bekal. Nah, jelas ini penguasaan. Oke, betul semuanya. Selanjutnya, Bu, karena saya tuh bosen loh. Bekal yang disiapkan ibu itu saja. Kira-kira apa? Kebutuhan yang ingin dicapai Denny. Bosen aku dengan bekalku. Apa? Kira-kira apa? Kebebasan. Ya, kebebasan untuk memilih. Sama ibunya hanya dikasih itu saja. Akhirnya bosan. Nah, mungkin ada ya di tempatnya teman-teman semua. Nah, kalau menjumpai pelajar seperti itu, berarti mungkin sekarang ibu lebih. Oh iya, ada 5 kebutuhan. Kan lebih sabar loh ya. Ada 5 kebutuhan. Nggak boleh langsung yang gitu ya. Lebih sabar lagi. Terus ini, jadi menjawab, karena hanya iseng Bu untuk lucu-lucuan dan saya hanya ingin menggoda. Jahit Bu, jahit hanya untuk kebutuhan kesenangannya. Jadi mungkin nanti apa ya? Lebih sabar, lebih jago lagi. Oh, ada 5 kebutuhan. Tapi kalau udah ini, dia pengen kasih saya. Jadi kita bisa memposisikan diri kita nanti ke depannya. Setuju apa Bapak Ibu? Setuju, alhamdulillah. Nah, sampai sini, kenapa kok kita harus memahami motivasi anak? Karena kita menginginkan dunia anak itu dunia yang berkualitas. Apa dunia berkualitas itu? Dunia berkualitas merupakan tempat khusus dalam pikiran yang menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Bisa berupa orang-orang, hal yang terbaik, apa saja yang membuat bahagia dan terpenuhi kebutuhannya. Dunia berkualitas bisa digambarkan seperti album foto yang isinya tidak terlalu banyak tapi bermakna. Setelah kita mengenali motivasi keinginan siswa, sehingga nanti siswa itu akan mempunyai dunia berkualitas dan kita berharap kita sebagai guru itu ada makna kita itu dalam album mereka sehingga dunia berkualitas anak itu semakin nyata dirasakan. Untuk masuk ke dunia yang berkualitas ini syaratnya apa? Bahwa segala sesuatu harus terasa amat baik dan memenuhi kebutuhan dasar. Sehingga dunia berkualitas itu akan unik, spesifik untuk tiap orang. Dan jika mempunyai dunia yang berkualitas, hidup akan terasa sempurna. Misalkan, kebutuhan saya dengan Puji berbeda-beda. Bu Puji merasa suka kalau sudah menyanyi, sudah bahagia, dunianya sudah berkualitas. Nah, mungkin saya tidak. Oh, saya lebih suka kalau saya sedang masak, sudah rapi, itu. Nah, itu beda-beda dunia yang berkualitas. Jadi tiap orang akan mengupayakannya sendiri-sendiri. Dunia yang berkualitas juga
juga akan memberikan hal yang bermakna dengan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka, membangun interaksi, memberdayakan, dan memerdekakan murid, sehingga murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi tugas kita semua ibu-ibu agar murid-murid itu mempunyai dunia yang berkualitas. Kita harus memahami dulu motivasi murid itu apa, sehingga kita bisa memberikan tindakan yang pas, yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Sampai sini pada materi ini ada yang ditanyakan? Sudah sangat jelas. Sudah jelas, oke. Selanjutnya kita akan mengenal 5 posisi kontrol. Ini saya yang tadi saya bilang dia benar-benar merasa tersentuh dengan 5 posisi kontrol ini. Ada 5 posisi kontrol, yaitu apa? Tujuannya agar pendidik itu bisa mengenali sekarang ini saya ada di mana posisi saya. Yaitu yang pertama adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Sekarang kita akan belajar dulu yang sebagai penghukum. Guru dengan posisi sebagai penghukum, ciri-cirinya apa? Berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunduk-nunduk, membentak, menyakiti, dan menyindir. Hukumannya bisa berupa hukuman fisik atau hukuman verbal. Dampak dari posisi penghukum apa? Murid menjadi pendiam, menjadi pemberontak, membenci guru, tidak menyukai pembelajarannya. Jelas ya, ini sudah paham ya? Apa yang diakibatkan dari guru yang suka menghukum? Guru dengan posisi penghukum biasanya akan berkata, "Aku yang lewat saya, awas." Nah, ada sedikit ancaman. Kadang juga bilang gini, "Kamu selalu aja salah." Nah, itu juga menghukum. Selalu pasti kamu yang terakhir. Nah, ini juga merupakan posisi penghukum. Selanjutnya, membuat merasa bersalah. Ciri-cirinya adalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diucapkan itu membuat murid merasa bersalah, merasa gagal, sehingga murid tidak bisa membahagiakan guru atau orang lain. Dampaknya apa? Murid menjadi bersalah, menyimpan emosi negatif dalam dirinya sendiri, menjadi rendah diri, dan bisa menarik diri dari lingkungannya. Menjadi emosinya tidak bisa keluar, jadi hanya tersimpan. Kata-kata yang dipakai seperti apa kalau guru membuat rasa bersalah ini? Misalkan dengan mengucapkan, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu harus memperingati kamu ya? Gimana coba kalau orang tahu kamu berbuat seperti ini? Apa kamu tidak kasihan sama ibu bila tidak menyelesaikan tugas ini?" Nah, dari contoh kata-kata ini kita pernah apa saja ibu? Ada semua. Biasanya kalau di TK, ayo toh nggak diucapkan, gak kesannya kalau ibu marah-marah atau ciuman. Biasanya kita mengucapkan ini ya, lembut, tapi aslinya itu membuat anak menjadi emosi yang negatif. Nah, selanjutnya adalah posisi kontrol guru sebagai teman. Ciri-cirinya apa? Guru berbicara dengan suara ramah, akrab, cenderung bersandar untuk menjaga suasana agar tetap santai, sehingga murid akan akrab, senang dengan guru, dan identitas mereka adalah sukses atau berhasil. Tapi dampaknya apa? Murid menjadi ketergantungan karena dorongan eksternal. Murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Murid hanya berperilaku baik pada orang tertentu saja. Oke. Contoh kata yang biasanya diucapkan, "Ayo bantuan demi bapak ya." "Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini." Ya sudahlah, kali ini tidak apa-apa, nanti itu bereskan. Nah, efek dari posisi sebagai teman ini biasanya, misalkan gini, nanti kalau selama murid itu masih dipegang oleh kita, dia mau mengerjakan. Tapi kalau sudah pindah, dia mesti jawab, "Bu, gak mau, buku sekarang bukan dirimu loh, aku sudah ganti loh." Biasanya seperti itu. Sebenarnya ke siswa juga positif, tapi efeknya
muridnya ke belakang, muridnya jadi kurang mandiri, tidak muncul motivasi dalam diri anak. Sebentar, Bu Tika penasaran. Oke, saya lanjutkan dengan posisi sebagai pemantau. Dengan ciri-ciri suaranya datar, tidak emosi, tidak bersandar bawah, tidak menggunakan suara nada yang tinggi. Wajahnya datar, cenderung formal. Berarti kok bisa dibayangkan ya kayak zaman dulu wajahnya formal. Mengandalkan penghitungan data untuk mengontrol murid. Identitas diri murid positif berhasil karena guru mengarahkan ke peraturan dan konsekuensi. Bagus, tapi dia masih ke peraturan dan konsekuensi, tidak ke keyakinan. Dampaknya apa? Tidak sepenuhnya mandiri, tidak hanya menghitung konsekuensi, dan dia tanpa memahami nilai yang dituju. Maksudnya seperti ini, guru itu hanya bilang gini, hari ini kamu datang jam berapa? Jam 7. Nah, padahal kita masuk jam, misalkan anaknya terlambat ya, datang jam 9. Padahal kamu tahu, hari ini masuk jam berapa? Jam 7. Nah, dia menggunakan data-data. Nah, kemarin kamu sudah salah, sekarang mengulangi lagi. Nah, itu adalah sebagai pemantau. Ya, seperti itu. Sekarang yang kelima, posisi guru sebagai manajer. Dengan ciri-ciri suara netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak terlalu tinggi. Menciptakan identitas positif. Guru dengan terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid dan murid belajar dari kesalahan dan menemukan solusi dari masalahnya. Guru membimbing murid memecahkan masalah secara mandiri. Tujuan posisi manajer agar murid dapat berefleksi dari tindakannya, menciptakan murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan merdeka. Di posisi manajer ini kita mengadakan diskusi, mengadakan dialog supaya siswa itu mengerti apa yang kurang dan memberikan kalimat pemantik bagaimana untuk mengatasinya. Dampaknya apa? Jelas sangat bagus posisi manajer karena murid menjadi mandiri, bertanggung jawab, dapat memecahkan masalah dan mencari solusi, menimbulkan motivasi intrinsik pada murid. Pada posisi manajer ini, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid dan memerdekakan murid. Jadi di antara 5 posisi kontrol tadi adalah posisi manajer. Kita hanya memberikan masukan, mengingatkan, biarkan anak-anak yang menjalani sendiri. Kita hanya mengingatkan. Nah, bagaimana cara menjadi seorang manajer? Nanti akan kita bahas di segitiga restitusi. Ini adalah contoh kata-kata bila kita ada di posisi manajer, yaitu salah satunya adalah apa yang kamu yakini. Mengingatkan kembali akan keyakinan kelas. Jika kamu meyakini itu, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Jadi kita mendidik murid itu lahir dari nilainya sendiri, disiplinnya sendiri. Dari posisi 5 komponen tersebut, mari silakan penjenengan berefleksi. Berada di posisi manakah saat ini? Manajer, pemantau, pembuat rasa bersalah. Semuanya. Jangan lo sih Mungkin nanti setelah pemaparan ini kita mencoba untuk menjadi posisi yang lebih baik, yaitu posisi manajer, posisi teman dihilangkan dulu, pembuat rasa bersalah dihilangkan dulu. Kalau saya awalnya mungkin kalau PPK ya jelas sebagai posisi teman. Kalau pas capek belum mengerjakan adalah membuat rasa bersalah. Jujur dengan materi ini, oh iya ya, membuat saya benar-benar asli berefleksi. Nah, mulai sekarang kita sama-sama akan menjadi posisi sebagai manajer agar murid itu merdeka. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, saya lanjut ya kalau sudah paham. Untuk menjadi seorang manajer, kita perlu mengetahui antara segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan bagian penerapan dari disiplin positif yang dikembangkan oleh Dino Gosser berdasarkan teori Dr. William Gosser.
yaitu merupakan suatu proses dialog yang diajarkan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusi nanti bisa kita manfaatkan untuk anak penjenengan di rumah, terutama anak yang sudah besar deh, tidak hanya dengan murid, tapi kita bisa manfaatkan dengan anak kita di rumah. Peran guru sebagai posisi manajer yang dapat mengembangkan motivasi intrinsik pada murid sehingga dapat menanamkan nilai kebajikan, yaitu dengan kebiasaan yang positif. Sehingga dengan segitiga restitusi ini diharapkan murid bisa menjadi pribadi yang kuat, membuka wawasan dalam menyelesaikan permasalahannya sendiri. Murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan merdeka. Ada 3 langkah yang harus kita kenali dalam proses segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, menanyakan keyakinan. Kita akan berkenalan satu-satu dulu ya. Apa itu menstabilkan identitas? Yaitu berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian proses pembelajaran. Mengubah identitas dari anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, yaitu dengan mencoba memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan, tidak mengkritik murid yang mengalami identitas gagal. Contoh kasusnya adalah seperti ini. Ada seorang anak yang marah-marah karena tadi ejek sama temennya, diolok sama temennya. Langsung bilang ke gurunya, "Bu, aku lagi marah ini." Loh, kenapa kok marah? Karena tadi Tina mengejek-ejek aku. Cara kita menstabilkan identitas dulu. Caranya bagaimana? Menanyakan, kenapa tadi kok marah? Ada apa? Menstabilkan, jadi biar tidak meluap-luap. Contoh kalimat yang biasa digunakan adalah membuat kesalahan itu adalah sesuatu yang wajar. Berbuat salah itu adalah yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki kesalahan ini. Saya tidak akan menanyakan kesalahan, tapi fokus untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita bisa lanjutkan dengan menggunakan kalimat seperti ini. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan menggeser peran stimulus respon menjadi proaktif, menggali dan mengakui kebutuhan murid sehingga dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pernyataan disampaikan dengan suara yang tidak menghakimi atau memojokkan. Tadi misalkan ada banyak marah, setelah kita stabilkan, wajar saja kalau kamu marah, karena guru kan kalau posisi diajak juga marah. Terus kita naik ke validasi tindakan yang salah. Ya, mengejek-ejek itu adalah sebenarnya tindakan yang salah. Guru pun juga merasa nggak enak hatinya kalau diejek. Wajar aja kalau kamu marah. Jadi kan kita nggak menyalahkan, nggak membela juga, lebih netral. Contoh kalimat yang biasanya digunakan, kamu melakukan karena ada alasan tertentu, kamu bisa bertindak lebih dari itu, mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku yang efektif, bersediakan kamu mempelajarinya. Nah, di sini, dari anak yang marah tadi misalkan, terus kamu apakan tadi Aina? Aku marah, Bu, mencubit. Nah, setelah dia bilang mencubit, kita bisa masuk. Wah, kamu paling mencubit kan ada alasannya ya. Hanya mencubit saja ya, tidak yang lain. Bisa dilanjutkan seperti itu. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol yang menyatakan bahwa pada dasarnya kita akan termotivasi secara intrinsik. Saat penampilan telah divalidasi, identitas sukses telah stabil, maka murid siap menaikkan keyakinan dan ketidaknyamanan yang salah. Perlu adanya usaha perbaikan dari pihak yang berbuat salah. Perlu disediakan waktu dari pihak yang berbuat salah dengan menanyakan kapan akan berusaha untuk memperbaiki kesalahannya. Contohnya, contoh kalimatnya tadi untuk memperbaiki misalnya gini. Nah, kalau kamu marah-marah gini, rasa hatimu bagaimana? Nyaman tidak? Tidak. Nah, kamu masih ingat kesepakatan apa yang kita bikin? Masih ingat Bu? Sama teman harus rukun. Nah, jadi pentingnya kita
membuat keyakinan kelas itu salah satunya adalah untuk validasi tindakan yang salah. Contoh kalimatnya adalah kalimat apa yang kamu inginkan, bagaimana kelas yang kamu inginkan, apa keyakinan yang kelas yang telah disepakati, seperti itu. Yang perlu diingat dalam proses penerapan segitiga restitusi itu juga berdasarkan berat ringannya masalah. Kalau di tingkat SD, SMP dan selanjutnya berarti stabilitasnya lebih lama. Kalau kita enggak, artinya apa? Masalahnya kan ringan kalau di TK. Jadi perlu menjalankan restitusi secara berkota, bisa dari langkah ke 1 ke langkah ketiga setelah menstabilkan menuju ke keyakinan kelas. Ini adalah contoh penerapan suaranya tapi tidak keluar itu. Tidak apa-apa. Tapi sudah paham ya Bu? Sudah. Insya Allah sudah. Nah, dari 5 posisi kontrol tadi, mungkin kita bisa mulai berefleksi. Mana yang ingin diperbaiki, mana yang apa? Ternyata kalau bisa nanti Kalau mau ambil nafas itu ya sebentar. Nah, kalau sudah paham, tadi mungkin contohnya sudah. Saya akan bacakan satu kasus saja karena sudah siang ya. Sabrina meminta maaf. Sebentar. Saya bacakan satu kasus aja. Nanti coba saya akan menggali aja teman-teman sudah paham apa belum. Guru matematika dan wali kelas Bu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk untuk mengajar. Kemudian diganti oleh Bu Eni. Bu Eni merupakan guru baru. Nah, mengetahui hal ini, Vivi dan Natali itu menjadi seenaknya tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Eni. Tadi jadi Bu Santi sakit ya, digantikan Bu Eni. Nah, si Vivi ini rame sendiri sampai akhirnya Bu Eni ngendikan, ayolah tugasnya segera dikerjakan, nanti ibumu ditegur Bapak Kepala Sekolah, ayolah tolong Ibu. Nah, tapi si Vivi ini tidak mengindahkan. Nah, keesokan harinya Bu Santi memanggil Vivi menanyakan apakah benar seperti itu. Nah, Vivi pun sempat ragu, tidak mengaku dan membela diri. Namun akhirnya segera meminta maaf. Bu Santi menanggapinya bahwa tindakan itu boleh-boleh saja dilakukan, tapi asal mereka meminta maaf. Nah, pertanyaan saya, kasus tadi Bu Eni itu posisi kontrolnya sebagai apa? Apa? Bu Eni mengatakan, ayolah Vivi coba bantu Ibu, nanti Ibu ditegur. dengan kata-kata lembut, membuat apa itu? Membuat rasa bersalah. Nah, betul sekali, membuat rasa bersalah. Dengan katanya, ayo toh bantuin Ibu juga kayak kepala sekolah loh kalau dari. Dan itu adalah membuat rasa bersalah. Berarti posisi sebenarnya itu benar apa salah ini? Salah. Berarti sudah paham ya tentang posisi kontrol tentang guru tadi. Oke, alhamdulillah sudah paham ya.
Ilmu pelik loh, Dan pelan-pelan nanti kita belajar supaya hilang pusing. Nah, wis hilang terus gak ada. Ini sebenarnya ada video. Ini adalah Kok dicupin sama kowe? ada video saya ketika saya melakukan restitusi segitiga. Cuma suaranya nggak nampak, jadi saya share lewat ini aja. Ini volumenya sudah besar sebenarnya. Ditambahin lagi. Anu ceritakan aja Bu, dinata klinik ya bisa. Nah, ini ketika saya membuat segitiga restitusi, yaitu validasi tindakannya salah. Waktu itu Rehan ini mau segera pergi, tidak mau membereskan. Nah, saya menanyakan dulu di mana ini. Rehan mau kemana? Mau pergi keluar, Bu, mau mainan. Oh iya ya. Identitas yang saya tanyakan pertama, oh iya ya, di luar enak ya mainan sama temennya ya. Ya iya Bu, enak Bu. Kemudian saya masuk kedua, validasi tindakannya salah. Apa yang saya tanyakan? Rehan, kalau kayaknya mainannya berantakan gini nanti enak ya enggak ya masuk di kelas? Enggak enak Bu. Nah, apa yang kamu lakukan? Terus saya menanyakan masuk keyakinan. Aku mempunyai perasaan rapi Bu. Nah, berarti kamu ingin merasa rapi. Kalau ingin merasa rapi, bagaimana ya kira-kira? Dirapikan Bu. Masih ingat enggak kesepakatannya apa? Habis mainan dirapikan Bu. Nah, berarti sebelum main enaknya ngapain dulu ini? Dirapikan dulu, baru main Bu. Nah, jadi munculnya dari diri anak, tidak dari saya sendiri. Nah, ini adalah contoh tindakan validasi tindakan yang salah. Iya. Salah satu saya kayak Rehan saya atas ya. Nah, sekarang saya kenapa? Bisa. Yakin, bisa Ibu. Pokoknya kalau kita mulai dari hati, nanti akan sampai juga ke hati. Yang penting kita harus mengingat terima posisi kontrol. Nah, dari penerapan budaya positif yang saya kenalkan tadi, kira-kira ada pertanyaan tidak? Sudah? Sudah cukup? Alhamdulillah. Kalau sudah cukup, saya ada 2 sticky note. Nanti ibu-ibu bisa yang satu yang merah ini untuk mengisikan perasaan ibu setelah mendengarkan pemaparan saya. Yang biru untuk tindakan ke depannya bagaimana. Oke, ya Ibu? Bisa ya? Saya bagikan ya. Iya, nanti langsung ditempel di sini ya Bu, nggak apa-apa. Yang biru untuk rencana tindakan ke depannya, yang kuning untuk perasaan setelah mendengarkan pemaparan. Satu aja nggak apa-apa. Yang biru untuk ke depannya bagaimana? Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat, betul kita mulai kuat. Itu yang kita manusia kuat, betul kita jadi kuat. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia